Sumber kelimpahan rezeki bisa datang dari hati yang ikhlas menerima luka tanpa membalas. Kita seringkali berpikir bahwa rezeki hanya datang dari kerja keras, usaha maksimal, strategi yang matang, atau jaringan yang luas. Dan memang benar, semua itu adalah bagian dari proses mendapatkan rezeki. Namun, ada satu jalan yang seringkali terlupakan, jalan yang tak terlihat mata, tapi begitu kuat dampaknya, ikhlas menerima luka, tanpa membalas. Rezeki tak selalu datang dari apa yang kita kejar. Rezeki, dalam pengertian yang paling dalam, bukan hanya uang atau harta benda. Ia mencakup ketenangan hati, kesehatan, hubungan yang baik, bahkan keselamatan dari hal-hal buruk yang tak kita tahu. Dan menariknya, sumber rezeki bisa datang dari tempat yang tidak kita sangka, kesabaran kita saat dizalimi. Pernahkah kamu merasa diperlakukan tidak adil, dituduh tanpa bukti, dipandang buruk padahal kamu tahu niatmu tulus, atau dipojokkan di tengah kerumunan yang tidak ingin mendengar penjelasanmu? Saat semua itu terjadi, rasanya ingin membela diri, melawan, dan menuntut keadilan. Tapi kamu memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena kamu tahu, Tuhan tidak tidur. Ikhlas itu tidak murah, tapi mahal. Mengikhlaskan sesuatu yang menyakitkan bukan perkara mudah. Perlu jiwa besar untuk tidak membalas orang yang menyakitimu. Perlu kekuatan batin untuk tetap tenang saat difitnah. Dan justru dari ketulusan itu, energi positif yang kita lepas ke semesta akan kembali kepada kita dalam bentuk rezeki yang tak terduga. Terkadang kita menerima pekerjaan yang baik, peluang yang tiba-tiba terbuka, bantuan dari orang asing, atau bahkan keselamatan dari sebuah musibah. Semua itu bisa jadi adalah buah dari luka yang dulu kita telan dalam diam. Tuhan membalas dengan caranya sendiri. Tuhan Maha melihat, ketika kamu disakiti, difitnah, dipojokkan, dan kamu tetap bersikap baik, maka kamu sedang menunjukkan bahwa jiwamu lebih besar dari egomu. Dan Tuhan tidak akan membiarkan ketulusan seperti itu sia-sia. Justru, bisa jadi itu adalah sumber kelimpahan rezeki yang tak kamu sadari. Semakin besar kamu menahan luka, semakin lapang jalan yang Tuhan buka untukmu. Karena kamu tidak menyimpan dendam, Tuhan gantikan hatimu yang penuh luka dengan keberkahan. Karena kamu tidak membalas kejahatan, Tuhan gantikan dengan penjagaan dan pembelaan yang tak terlihat. Diam yang bernilai surga. Dalam dunia yang penuh hiruk-pikuk pembenaran diri, diam adalah bentuk kekuatan. Saat kamu memilih tidak ikut kotor dalam permainan kata dan tuduhan, kamu sedang menjaga kualitas jiwamu tetap bersih. Dan dari situ, energi kebaikan akan menarik kebaikan lain, termasuk rezeki, pertolongan, dan keberuntungan yang tidak pernah kamu duga datang dari mana. Luka yang diikhlaskan adalah ladang rezeki. Mungkin kamu tidak sadar, tapi bisa jadi rezeki yang kamu nikmati hari ini adalah hasil dari luka-luka yang dulu kamu terima dengan ikhlas. Mungkin karena kamu tidak membalas orang yang menyakiti, Tuhan membalasmu dengan kemudahan dalam hidup. Mungkin karena kamu tetap diam ketika difitnah, Tuhan angkat derajatmu tanpa kamu harus membela diri. Jadi, tetaplah jadi orang baik. Meskipun dunia seringkali tidak adil, Tuhan selalu adil. Dan dalam keikhlasan yang kamu pupuk diam-diam, sesungguhnya kamu sedang membuka pintu rezeki yang jauh lebih luas dari sekadar materi, rezeki kedamaian, ketenangan, dan keberkahan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Perbesar wadah penerimaanmu, karena semesta selalu menyiapkan hadiah yang lebih indah. Dalam hidup ini, tak semua hal berjalan sesuai harapan. Kita seringkali berusaha, menunggu, dan berharap, namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Ketika itu terjadi, kecewa, marah, bahkan menyerah menjadi reaksi yang wajar. Tapi di tengah kekecewaan itu, ada satu sikap yang justru bisa membuka jalan lebih besar menuju keindahan yang belum kita lihat, penerimaan. Penerimaan bukan tanda kekalahan, tapi kematangan. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima adalah tentang menyadari bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Kita bisa berusaha sebaik mungkin, tapi hasil akhirnya tetap di luar kuasa kita. Semakin besar wadah penerimaan kita, semakin luas ruang di dalam diri kita untuk menerima kenyataan, baik itu pahit, mengecewakan, atau menyakitkan, tanpa harus menghancurkan semangat hidup kita. Ketika kita memperbesar wadah penerimaan, kita sebenarnya sedang memberi ruang bagi diri sendiri untuk berdamai, tumbuh, dan bangkit kembali. Semesta selalu menyusun puzzle yang lebih besar. Kita seringkali hanya melihat satu potongan kecil dari perjalanan hidup. Kita merasa sesuatu adalah akhir, padahal sebenarnya itu hanya satu bagian dari lukisan yang jauh lebih luas. Saat satu pintu tertutup, mungkin itu karena semesta sedang menyiapkan pintu lain, yang lebih besar, lebih indah, dan lebih cocok untukmu. Namun sayangnya, banyak dari kita tidak sabar. Kita protes pada hidup, bertanya, kenapa harus aku, tanpa sadar bahwa semesta sedang mengarahkan kita ke tempat yang lebih baik. Perbesar wadah, maka hadiah akan lebih mudah masuk. Ibarat wadah, jika hati kita sempit, penuh keluhan, amarah, dan rasa tidak terima, maka keindahan pun sulit masuk. Tapi jika kita perbesar wadah itu dengan kesabaran, ketenangan, dan penerimaan, maka semesta lebih leluasa untuk menitipkan keindahannya. Mungkin kamu belum mendapatkan yang kamu inginkan sekarang, tapi bisa jadi kamu akan mendapatkan apa yang benar-benar kamu butuhkan nanti. Bahkan lebih dari yang kamu sangka. Contoh nyata, banyak keajaiban datang setelah ikhlas. Berapa banyak orang yang ditolak dalam pekerjaan impian, tapi justru mendapat karir yang lebih sesuai setelahnya. Berapa banyak hati yang disakiti, tapi akhirnya bertemu cinta sejati yang benar-benar menghargai. Berapa banyak rencana yang gagal, tapi justru melahirkan peluang yang tidak pernah dibayangkan. Semua itu terjadi bukan karena menyerah, tapi karena mereka membuka diri untuk menerima kenyataan dan terus melangkah. Mereka memperbesar wadah penerimaannya. Jangan tutup hati hanya karena hari ini tidak sesuai harapan. Hidup tidak selalu ramah, tapi hidup juga tidak selamanya kejam. Terkadang, jalan berliku dan luka-luka hari ini adalah pembuka untuk hadiah yang jauh lebih indah di esok hari. Perbesar wadah penerimaanmu. Belajarlah menerima yang pahit, tanpa kehilangan harapan. Karena ketika kamu siap menerima apapun dari semesta, kamu juga sedang bersiap untuk menerima hadiah yang jauh lebih besar dari sekadar harapan, kedewasaan, ketenangan, dan keajaiban.